Hai semuanya, kita semua pernah merasa sudah dewasa, sampai hidup tiba-tiba menampar pelan dan membuat kita sadar bahwa yang disebut matang ternyata bukan soal umur, bukan soal titel, dan bukan soal terlihat kuat di depan orang lain. Menjadi versi diri yang lebih matang bukan tentang berubah menjadi orang lain, apalagi menjadi sosok yang selalu benar dan tak pernah salah. Kedewasaan seringkali justru muncul dari keberanian untuk mengakui bahwa kita masih sering keliru, masih mudah terpancing emosi, masih ingin dimengerti tapi lupa memahami, masih ingin didengar tapi enggan mendengarkan. Banyak dari kita tumbuh secara fisik, tetapi secara batin masih membawa cara berpikir yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Kita bereaksi terlalu cepat, menilai terlalu dangkal dan berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Padahal, hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup bergerak dengan caranya sendiri, dan kedewasaan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai yang kita pegang. Saat kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua pendapat harus dibela sampai titik terakhir, dan tidak semua rasa sakit perlu diumbar, disitulah proses pendewasaan pelan-pelan bekerja. Kedewasaan juga bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Banyak orang salah paham, mengira orang matang adalah mereka yang tidak lagi tersentuh emosi. Padahal yang berubah bukan hilangnya emosi, melainkan cara kita meresponsnya. Kita tetap bisa marah, sedih, kecewa, dan lelah, tetapi tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan semua tindakan. Kita belajar menunda reaksi, memberi jeda antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Dari jeda itulah lahir pilihan yang lebih bijak. Bukan karena kita lebih pintar, tetapi karena kita sudah cukup sering jatuh, kecewa, dan belajar dari luka yang sama. Kedewasaan seringkali lahir dari pengulangan rasa sakit yang akhirnya membuat kita bertanya, apakah cara lama ini benar-benar layak dipertahankan? Dalam proses menjadi lebih matang, kita mulai memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti kita, dan itu tidak apa-apa. Kita berhenti menghabiskan energi untuk menjelaskan diri kepada orang yang bahkan tidak berniat mendengar. Kita juga berhenti menuntut semua orang berlaku sesuai standar kita. Dulu mungkin kita mudah tersinggung, merasa diremehkan atau merasa tidak dihargai, hanya karena respons orang lain tidak sesuai harapan. Namun seiring waktu, kita sadar bahwa ekspektasi yang berlebihan seringkali menjadi sumber utama kekecewaan. Menjadi matang berarti berani menurunkan ekspektasi tanpa menurunkan harga diri. Kita tetap menghargai diri sendiri, tetapi tidak lagi menggantungkan rasa berharga itu pada pengakuan orang lain. Kematangan juga terlihat dari cara kita memandang kegagalan. Dulu kegagalan terasa seperti vonis akhir, seolah satu kesalahan cukup untuk meruntuhkan seluruh identitas diri. Sekarang kegagalan lebih sering dipandang sebagai data, sebagai umpan balik, sebagai bahan evaluasi. Bukan berarti kita kebal terhadap rasa kecewa, tetapi kita tidak lagi berlama-lama menyalahkan diri atau keadaan. Kita belajar bertanya, apa yang bisa diperbaiki? Alih-alih, kenapa ini terjadi padaku? Pergeseran pertanyaan ini kecil, tetapi dampaknya besar. Dari sinilah mental yang lebih dewasa terbentuk, mental yang tidak sibuk mencari kambing hitam, tetapi fokus mencari jalan keluar. Menjadi versi diri yang lebih matang juga berarti belajar bertanggung jawab atas hidup sendiri, tanpa terus-menerus mencari alasan. Kita mulai jujur pada diri sendiri, bahwa tidak semua kesulitan datang dari luar, tidak semua kegagalan disebabkan oleh orang lain, dan tidak semua ketidakbahagiaan adalah kesalahan keadaan. Ada bagian dari hidup yang memang berada di luar kendali, tetapi ada juga bagian besar yang sepenuhnya berada di tangan kita. Kedewasaan muncul ketika kita bisa membedakan keduanya. Kita berhenti memusingkan hal-hal yang tidak bisa diubah dan mulai mengerjakan hal-hal yang memang bisa diperbaiki. Energi yang dulu habis untuk mengeluh, perlahan dialihkan untuk bertindak. Dalam hubungan dengan orang lain, kedewasaan seringkali diuji lebih keras. Kita belajar bahwa mencintai tidak sama dengan memiliki, dan peduli tidak selalu berarti mengontrol. Kita berhenti memaksakan kehendak atas nama perhatian. Kita mulai memahami bahwa setiap orang punya latar belakang, luka, dan cara bertahan hidup masing-masing. Dari situ, empati tumbuh. Bukan empati yang membuat kita mengorbankan diri secara berlebihan, tetapi empati yang sehat, yang tetap memberi batas. Kita bisa peduli tanpa harus terseret, bisa membantu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Ini bukan hal yang mudah, dan seringkali butuh proses panjang untuk benar-benar memahaminya. Kematangan juga terlihat dari cara kita menghadapi konflik. Dulu mungkin kita menghindari konflik sama sekali,
Atau justru mencari-cari konflik untuk membuktikan siapa yang paling benar? Sekarang, kita mulai melihat konflik sebagai sesuatu yang netral. Konflik bukan musuh, melainkan sinyal bahwa ada perbedaan yang perlu dibicarakan. Kita belajar menyampaikan pendapat tanpa merendahkan dan mendengarkan tanpa defensif. Kita tidak lagi merasa kalah hanya karena mengalah. Kita paham bahwa menjaga hubungan kadang lebih penting daripada memenangkan argumen. Mengalah bukan berarti lemah, tetapi tanda bahwa kita cukup kuat untuk memilih kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kedewasaan juga tercermin dari hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Cara kita menepati janji, cara kita mengelola waktu, cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberi kita apa-apa. Kita berhenti hanya bersikap baik ketika ada keuntungan. Kita belajar konsisten meski tidak selalu diperhatikan. Kita mulai sadar bahwa karakter sejati tidak dibentuk di panggung besar, tetapi di momen-momen kecil saat tidak ada yang melihat. Dari situlah rasa hormat pada diri sendiri tumbuh, bukan dari pujian orang lain, tetapi dari kesadaran bahwa kita hidup selaras dengan nilai yang kita yakini. Menjadi lebih matang juga berarti berdamai dengan masa lalu, bukan dengan melupakannya, tetapi dengan berhenti membiarkannya mengendalikan masa kini. Kita menerima bahwa ada keputusan yang dulu diambil dengan pengetahuan dan kapasitas yang terbatas. Kita berhenti menghukum diri atas hal-hal yang sebenarnya sudah kita pelajari. Masa lalu tidak lagi menjadi beban yang ditarik kemana-mana, tetapi menjadi guru yang mengajarkan apa yang perlu diperbaiki. Dari penerimaan inilah, ketenangan perlahan muncul. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, tetapi pada sikap batin. Kedewasaan juga mengubah cara kita memandang kebahagiaan. Dulu mungkin kebahagiaan terlihat seperti tujuan besar yang harus dikejar mati-matian. Sekarang, kebahagiaan lebih terasa seperti hasil samping dari hidup yang dijalani dengan sadar. Kita tidak lagi menunggu segalanya sempurna untuk merasa cukup. Kita belajar menikmati proses, meski belum sampai tujuan. Kita menemukan rasa syukur di tengah keterbatasan, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena kita mampu melihat kebaikan di dalamnya. Ini bukan sikap pasrah, melainkan sikap realistis yang memberi ruang bagi ketenangan. Dalam dunia yang serba cepat, menjadi matang juga berarti berani melambat. Kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk membuktikan diri. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing, dengan waktu dan tantangannya sendiri. Kedewasaan membuat kita fokus pada pertumbuhan diri, bukan pada validasi sosial. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup yang kita jalani benar-benar bermakna, bukan sekedar terlihat mengesankan. Kematangan juga mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam memberi perhatian. Kita menyadari bahwa energi mental dan emosional itu terbatas. Tidak semua hal layak dipikirkan terlalu dalam, dan tidak semua orang layak mendapat akses penuh ke hidup kita. Kita belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Kita menjaga batas bukan karena egois, tetapi karena kita paham bahwa tanpa batas, kita akan kelelahan. Dari sini, kualitas hidup perlahan meningkat, bukan karena beban berkurang, tetapi karena kita lebih bijak dalam membawanya. Menjadi versi diri yang lebih matang bukan proses instan. Tidak ada satu momen dramatis yang tiba-tiba mengubah segalanya. Yang ada adalah rangkaian kesadaran kecil yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Kesadaran untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, untuk mendengarkan sebelum menilai, untuk memahami sebelum menuntut. Proses ini seringkali sunyi dan tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Kita menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih jujur pada diri sendiri. Pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang mencapai titik akhir tertentu. Ia adalah proses yang terus berjalan selama kita masih hidup dan mau belajar. Kita mungkin tidak selalu berhasil menjadi versi terbaik dari diri kita, tetapi setiap usaha untuk menjadi lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih manusiawi adalah langkah ke arah yang benar. Menjadi matang bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi hidup menjadi lebih masuk akal. Kita tetap menghadapi masalah, tetapi dengan sudut pandang yang lebih luas dan hati yang lebih lapang. Menjadi versi diri yang lebih matang adalah tentang keberanian untuk hidup dengan kesadaran penuh,
menerima diri apa adanya tanpa berhenti bertumbuh. Kita tidak lagi sibuk menutupi kekurangan dengan pencitraan, tetapi fokus memperbaikinya pelan-pelan. Kita tidak lagi mencari pelarian setiap kali merasa tidak nyaman, tetapi berani duduk bersama perasaan itu dan memahami pesannya. Dari situlah kedalaman batin terbentuk, kedalaman yang membuat kita tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain atau situasi yang berubah-ubah. Dalam perjalanan ini, kita akan tetap jatuh, tetap salah langkah, dan tetap merasa ragu. Namun, bedanya, kita tidak lagi terjebak terlalu lama di sana. Kita bangkit dengan pemahaman baru, bukan dengan luka yang sama. Kita belajar memaafkan, bukan karena orang lain selalu layak dimaafkan, tetapi karena kita layak hidup dengan hati yang lebih ringan. Kita melepaskan beban dendam dan penyesalan yang selama ini menguras energi, dan menggantinya dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kematangan juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup yang sedang dijalani. Kita tidak terus-menerus terjebak di masa lalu atau cemas berlebihan tentang masa depan. Kita belajar menghargai momen sekarang dengan segala ketidaksempurnaannya. Kita menyadari bahwa hidup tidak menunggu kita siap sepenuhnya. Hidup berjalan terus, dan kedewasaan adalah kemampuan untuk ikut berjalan tanpa terus mengeluh tentang jalannya. Ketika kita menjadi lebih matang, cara kita memandang diri sendiri pun berubah. Kita tidak lagi melihat diri sebagai korban dari keadaan, tetapi sebagai individu yang punya pilihan. Pilihan mungkin terbatas, tetapi selalu ada. Dari kesadaran inilah rasa percaya diri yang sehat tumbuh. Bukan percaya diri yang keras dan penuh pembuktian, tetapi percaya diri yang tenang, yang tahu siapa dirinya dan apa yang ingin diperjuangkan. Kita tidak lagi mudah goyah oleh kritik, tetapi juga tidak kebal terhadap masukan. Akhirnya, menjadi versi diri yang lebih matang adalah tentang hidup dengan lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Kita tidak menunggu dunia berubah agar kita bisa tenang, tetapi mulai membangun ketenangan dari dalam. Kita menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi kita tetap bisa bersikap adil pada diri sendiri. Dari sikap inilah muncul kedamaian yang tidak bergantung pada situasi. Kedamaian yang tumbuh dari pemahaman bahwa kita sedang berproses dan itu sudah cukup. Ada satu hal yang sering baru kita pahami setelah cukup lama hidup, yaitu bahwa kedewasaan bukan tentang seberapa sering kita bicara, tetapi seberapa sering kita memilih diam di saat yang tepat. Dulu, setiap ketidaksetujuan terasa seperti ancaman, setiap kritik terdengar seperti serangan. Setiap perbedaan pendapat memicu dorongan untuk membela diri habis-habisan. Namun, seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua suara perlu dijawab, dan tidak semua opini pantas mendapatkan reaksi emosional kita. Diam bukan lagi tanda kalah, melainkan tanda bahwa kita sudah cukup memahami diri sendiri untuk tidak terjebak dalam permainan ego yang melelahkan. Kita belajar bahwa ketenangan seringkali lebih kuat daripada pembelaan panjang yang penuh emosi. Menjadi lebih matang juga berarti berani melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa topeng pembenaran. Kita mulai mengakui bahwa kita pun bisa menjadi sumber masalah, bisa bersikap egois, bisa menyakiti tanpa sadar, dan bisa salah arah meski niat awalnya baik. Kesadaran ini memang tidak nyaman, tetapi justru di sanalah pertumbuhan dimulai. Selama kita terus menyalahkan keadaan, orang lain atau masa lalu, selama itu pula kita berhenti berkembang. Kedewasaan hadir ketika kita berani berkata dalam hati bahwa ada hal-hal dalam diri yang perlu dibenahi. Bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk memperbaiki arah hidup. Dalam proses ini, kita juga mulai memahami bahwa hidup tidak selalu memberi penjelasan yang jelas. Tidak semua perpisahan datang dengan penutupan yang rapi. Tidak semua kehilangan disertai alasan yang masuk akal. Tidak semua usaha berbuah hasil yang sepadan. Dulu, ketidakjelasan seperti ini terasa menyiksa. Sekarang, kita belajar hidup berdampingan dengannya. Kita tidak lagi memaksa semua hal masuk ke dalam logika yang sempurna. Kita menerima bahwa ada bagian hidup yang memang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan itu bukan kegagalan berpikir, melainkan bagian dari menjadi manusia.
Kematangan juga mengubah cara kita memandang rasa lelah. Dulu lelah dianggap tanda kelemahan, seolah kita harus selalu kuat, selalu siap, selalu produktif. Sekarang, kita memahami bahwa lelah adalah sinyal, bukan musuh. Kita mulai memberi ruang untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Kita berhenti memaksakan diri demi terlihat hebat di mata orang lain. Kita menyadari bahwa merawat diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Dari sini, hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat, tidak lagi keras dan penuh tuntutan, tetapi lebih penuh pengertian. Seiring bertambahnya kedewasaan, kita juga menjadi lebih sadar akan kata-kata yang kita ucapkan. Kita mulai memahami bahwa kata-kata bukan sekedar bunyi, tetapi bisa menjadi beban atau penopang bagi orang lain. Kita berhenti berbicara sembarangan hanya untuk melampiaskan emosi sesaat. Kita belajar memilih kata dengan lebih hati-hati, bukan karena takut, tetapi karena peduli. Kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan bisa tinggal lama di ingatan seseorang, bahkan setelah kita sendiri lupa pernah mengatakannya. Menjadi versi diri yang lebih matang juga membuat kita lebih realistis dalam memandang harapan. Kita tidak lagi hidup dalam fantasi bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kita memahami bahwa hidup penuh dengan kejutan dan tidak semuanya menyenangkan. Namun, alih-alih terus mengeluh, kita mulai menyesuaikan sikap. Kita berhenti bertanya mengapa hidup seperti ini, dan mulai bertanya apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada. Pergeseran ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya besar terhadap kualitas hidup kita. Dalam hubungan sosial, kedewasaan membuat kita tidak lagi memaksakan kehadiran. Kita berhenti mengejar orang yang jelas-jelas tidak ingin tinggal. Kita berhenti berusaha keras untuk diterima di tempat yang membuat kita harus mengorbankan jati diri. Kita mulai memilih hubungan yang saling menghargai, meski jumlahnya mungkin lebih sedikit. Kita memahami bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Dan kedekatan sejati tidak dibangun dari intensitas semata, tetapi dari kejujuran dan rasa aman. Kematangan juga mengajarkan kita untuk lebih sabar terhadap proses. Kita berhenti ingin semuanya instan. Kita menyadari bahwa perubahan yang bertahan lama hampir selalu membutuhkan waktu. Kita belajar menikmati langkah kecil, menghargai kemajuan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita tidak lagi meremehkan usaha sendiri hanya karena hasilnya belum besar. Kita tahu bahwa konsistensi seringkali lebih menentukan daripada kecepatan. Dalam menghadapi tekanan hidup, orang yang lebih matang tidak lagi langsung bereaksi dengan kepanikan, bukan karena mereka kebal stres, tetapi karena mereka sudah cukup sering melewatinya. Mereka tahu bahwa kepanikan jarang menghasilkan solusi. Mereka belajar bernafas, menata ulang pikiran, dan mengambil keputusan dengan kepala yang lebih dingin. Ini bukan bakat bawaan, tetapi keterampilan yang diasah dari pengalaman dan kesadaran. Kematangan juga mengubah cara kita memandang batas kemampuan diri. Kita berhenti memaksakan diri untuk bisa melakukan segalanya sendiri. Kita belajar meminta bantuan tanpa merasa rendah. Kita memahami bahwa bergantung sesekali bukan berarti lemah, dan mandiri tidak berarti menutup diri dari dukungan. Dari sini, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi memikul semuanya sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang lebih matang juga tidak lagi sibuk mengurusi hidup orang lain. Kita berhenti mengomentari pilihan hidup yang bukan urusan kita. Kita berhenti merasa paling tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Kita menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan pelajaran masing-masing. Fokus kita kembali ke diri sendiri, pada apa yang bisa kita perbaiki dan kembangkan. Menjadi lebih matang berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua usaha akan dihargai dan tidak semua kebaikan akan dibalas. Dulu, hal ini mungkin terasa pahit. Kita berharap setiap niat baik mendapat respon yang setimpal. Namun, seiring waktu, kita memahami bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu tentang balasan. Kita melakukannya karena itu selaras dengan nilai yang kita pegang, bukan karena ingin dipuji atau diingat. Dari sini, kita menemukan ketenangan yang lebih stabil, ketenangan yang tidak mudah goyah oleh reaksi orang lain. Kematangan juga mengubah cara kita memandang kesepian. Dulu, kesepian terasa menakutkan, seolah menjadi tanda kegagalan dalam bersosialisasi. Sekarang,
kita mulai melihat kesepian sebagai ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Kita belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa kosong. Kita berdialog dengan pikiran, merenungkan arah hidup, dan menyadari hal-hal yang selama ini terlewat karena terlalu sibuk dengan kebisingan luar. Kesepian tidak lagi selalu berarti kekurangan, tetapi bisa menjadi kesempatan. Dalam proses ini, kita juga belajar melepaskan orang, situasi, dan harapan yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan kita. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi berhenti menggenggam sesuatu yang justru melukai. Ini bukan keputusan yang mudah, dan seringkali disertai rasa bersalah atau ragu. Namun, kedewasaan membantu kita memahami bahwa bertahan di tempat yang salah hanya akan menghambat pertumbuhan. Menjadi matang juga berarti lebih jujur terhadap perasaan sendiri. Kita berhenti menyangkal rasa sedih, marah, atau kecewa demi terlihat kuat. Kita memberi izin pada diri untuk merasakan, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kita memahami bahwa emosi adalah bagian dari pengalaman manusia, bukan musuh yang harus dimusnahkan. Dengan menerima emosi, kita justru lebih mudah mengelolanya. Dalam dunia yang penuh tuntutan, kedewasaan mengajarkan kita untuk mendefinisikan ulang arti sukses. Kita tidak lagi hanya mengukurnya dari pencapaian materi atau pengakuan sosial. Kita mulai melihat sukses sebagai kemampuan untuk hidup selaras dengan nilai, menjaga kesehatan mental, dan memiliki hubungan yang sehat. Definisi ini mungkin tidak selalu terlihat mengesankan, tetapi jauh lebih berkelanjutan. Kematangan juga terlihat dari cara kita menghadapi perubahan. Kita menyadari bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Orang berubah, situasi berubah, dan kita pun berubah. Alih-alih melawan perubahan, kita belajar beradaptasi. Kita tetap menjaga inti diri, tetapi fleksibel dalam cara. Dari sini, kita tidak mudah hancur saat hidup bergerak ke arah yang tidak kita rencanakan. Pada akhirnya, menjadi versi diri yang lebih matang adalah tentang hidup dengan kesadaran yang lebih dalam dan sikap yang lebih lapang. Kita tidak lagi mengejar kesempurnaan, tetapi kejujuran. Kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia, tetapi berusaha berdamai dengan diri sendiri. Kita memahami bahwa hidup bukan kompetisi, melainkan perjalanan yang penuh pembelajaran. Kematangan membuat kita lebih tenang menghadapi penilaian. Kita tidak lagi terlalu silau oleh pujian atau terlalu runtuh oleh kritik. Kita menyaring semuanya dengan pemahaman bahwa tidak semua pendapat harus kita terima, dan tidak semua penolakan harus kita anggap sebagai kegagalan. Dari sini, identitas diri menjadi lebih kokoh. Menjadi matang juga berarti menyadari bahwa hidup tidak selalu harus terasa luar biasa. Ada hari-hari biasa, bahkan membosankan, dan itu tidak apa-apa. Kita berhenti menuntut hidup untuk selalu memberi sensasi. Kita menemukan nilai dalam rutinitas, makna dalam konsistensi, dan kedamaian dalam hal-hal sederhana. Dari sinilah rasa cukup tumbuh. Dalam perjalanan ini, kita mungkin tidak selalu yakin, tetapi kita tetap melangkah. Kita tidak menunggu keberanian datang, karena kita tahu keberanian sering muncul setelah kita bertindak. Kita menerima bahwa rasa takut tidak harus hilang agar kita bisa bergerak. Kedewasaan membantu kita berjalan bersama rasa takut, bukan berhenti karenanya. Akhirnya, menjadi versi diri yang lebih matang adalah tentang memilih untuk terus belajar, meski tidak selalu nyaman. Kita membuka diri terhadap perspektif baru, menerima koreksi, dan tumbuh dari pengalaman. Kita tidak lagi terjebak dalam identitas lama yang membatasi. Kita memberi ruang bagi diri untuk berkembang, tanpa harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin, disitulah inti kedewasaan yang sesungguhnya. Bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih manusiawi dalam menjalani hidup. Ada fase dalam hidup ketika kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita kejar dengan mati-matian ternyata tidak sepenting yang kita bayangkan. Kita dulu mungkin ingin diakui, ingin dianggap hebat, ingin terlihat selalu benar, dan ingin hidup kita tampak lebih unggul dari orang lain. Namun seiring waktu, perlahan kita lelah sendiri, lelah membuktikan, lelah membandingkan, lelah berpura-pura kuat. Dari kelelahan itulah, muncul kesadaran baru bahwa hidup tidak harus selalu menang di mata orang lain.
Menjadi matang berarti berani hidup jujur, meski itu tidak selalu terlihat mengesankan. Kita mulai memilih ketenangan dibandingkan validasi, kejujuran dibandingkan pencitraan, dan keaslian dibandingkan kepalsuan yang melelahkan. Kedewasaan juga membuat cara kita memandang konflik batin berubah. Dulu, suara di kepala seringkali penuh dengan kritik yang kejam. Kita mudah menyalahkan diri, merasa tidak cukup, dan membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Sekarang, kita belajar berbicara pada diri sendiri dengan lebih manusiawi. Bukan berarti kita berhenti mengoreksi diri, tetapi kita melakukannya tanpa merendahkan. Kita sadar bahwa tumbuh bukan tentang menghukum diri atas kesalahan, tetapi tentang belajar darinya. Dari sini hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat dan suportif. Menjadi lebih matang juga berarti kita tidak lagi menunda hidup sambil menunggu kondisi ideal. Kita berhenti berkata bahwa kita akan bahagia nanti, tenang nanti, atau puas nanti setelah semuanya beres. Kita mulai hidup sekarang dengan kondisi yang ada. Kita belajar menciptakan makna di tengah keterbatasan, bukan menunggu kesempurnaan yang tidak kunjung datang. Kedewasaan membuat kita sadar bahwa hidup tidak pernah benar-benar rapi, dan justru di ketidakteraturan itulah kita belajar beradaptasi. Dalam menghadapi kesalahan orang lain, orang yang lebih matang tidak langsung bereaksi dengan penghakiman. Kita belajar melihat konteks, memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Ini tidak berarti kita membenarkan semua perilaku, tetapi kita merespons dengan lebih bijak. Kita tahu kapan harus menegur, kapan harus menjauh, dan kapan harus melepaskan. Kedewasaan bukan tentang selalu memaafkan, tetapi tentang memilih respons yang tidak merusak diri sendiri. Kematangan juga mengubah cara kita menghadapi ketidakadilan. Dulu, ketidakadilan terasa seperti penghinaan pribadi. Sekarang, kita menyadari bahwa dunia memang tidak selalu adil, dan marah tanpa arah hanya akan menguras energi. Kita mulai memilih pertempuran dengan lebih sadar. Kita tidak lagi bereaksi pada setiap hal, tetapi fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Dari sini, hidup terasa lebih terkendali, meski tidak sepenuhnya berada dalam kendali. Menjadi versi diri yang lebih matang juga terlihat dari cara kita memandang waktu. Kita mulai menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diulang. Kita lebih berhati-hati dalam menghabiskannya. Kita berhenti terlalu lama berada di tempat yang tidak menumbuhkan. Kita lebih selektif terhadap aktivitas, percakapan, dan hubungan. Bukan karena kita menjadi kaku, tetapi karena kita menghargai diri sendiri. Kedewasaan mengajarkan kita bahwa mengatakan tidak pada hal yang salah adalah cara mengatakan ya pada hal yang lebih bermakna. Dalam perjalanan ini, kita juga mulai memahami bahwa hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi seringkali memberi apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Banyak hal yang awalnya terasa sebagai kehilangan, ternyata menjadi ruang bagi pertumbuhan baru. Banyak penolakan yang dulu menyakitkan, ternyata mengarahkan kita ke jalan yang lebih sesuai. Kedewasaan membuat kita mampu melihat ke belakang tanpa penyesalan berlebihan, karena kita memahami bahwa setiap pengalaman punya perannya masing-masing. Kematangan juga membuat kita tidak lagi terlalu terikat pada citra diri. Kita tidak lagi sibuk mempertahankan gambaran tertentu tentang siapa diri kita. Kita memberi ruang untuk berubah, berkembang, dan memperbaharui diri. Kita tidak takut terlihat belajar lagi dari nol. Kita memahami bahwa identitas bukan sesuatu yang kaku, melainkan proses yang terus bergerak. Dari sini kita menjadi lebih fleksibel dan tidak mudah tersinggung ketika orang lain melihat kita secara berbeda. Dalam menghadapi kegagalan, orang yang lebih matang tidak lagi menjadikannya identitas. Gagal bukan berarti kita gagal sebagai manusia. Gagal hanyalah peristiwa, bukan definisi diri. Kesadaran ini membuat kita lebih berani mencoba, lebih tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Kita memahami bahwa jatuh bukan masalah utama. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan apa yang kita pelajari setelahnya. Menjadi matang juga berarti lebih sadar akan batas emosi. Kita tidak lagi menumpahkan semua perasaan ke sembarang orang. Kita memilih dengan siapa kita berbagi, kapan kita bicara, dan bagaimana caranya. Ini bukan soal menutup diri, tetapi tentang menjaga diri. Kita tahu bahwa tidak semua orang punya kapasitas untuk memahami, dan itu tidak masalah. Kedewasaan mengajarkan kita untuk melindungi ruang batin sendiri. Seiring waktu, menjadi lebih matang juga membuat kita lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kita tidak lagi panik ketika rencana berubah atau hasil tidak sesuai harapan.
Kita mulai menerima bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Alih-alih terus mengontrol segalanya, kita belajar memperkuat diri agar siap menghadapi apapun yang datang. Kedewasaan bukan tentang menguasai hidup, tetapi tentang membangun ketahanan batin. Dalam hubungan dengan orang-orang terdekat, kita juga belajar bahwa komunikasi bukan tentang menang bicara, tetapi tentang saling memahami. Kita mulai mendengarkan tanpa langsung menyela. Kita bertanya untuk mengerti, bukan untuk menyerang. Kita memahami bahwa perbedaan sudut pandang tidak selalu berarti salah satu harus kalah. Dari sini, hubungan menjadi lebih dewasa, tidak dipenuhi drama yang tidak perlu. Kematangan juga terlihat dari cara kita memandang kesuksesan orang lain. Dulu, keberhasilan orang lain mungkin terasa mengancam. Sekarang, kita bisa ikut senang tanpa merasa tersaingi. Kita menyadari bahwa hidup bukan perlombaan satu jalur. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi peluang kita. Kedewasaan membuat kita fokus pada perjalanan sendiri, tanpa harus merendahkan pencapaian orang lain. Menjadi versi diri yang lebih matang juga berarti kita berhenti menunda hal-hal penting karena takut tidak sempurna. Kita mulai bergerak meski masih ragu. Kita menyadari bahwa kejelasan sering muncul setelah kita melangkah, bukan sebelumnya. Kita tidak lagi menunggu percaya diri untuk bertindak, tetapi bertindak sambil membangun percaya diri. Ini adalah perubahan besar yang sering tidak disadari, tetapi sangat menentukan arah hidup. Dalam menghadapi tekanan sosial, orang yang lebih matang tidak lagi mudah goyah. Kita tidak lagi mengukur nilai diri dari standar yang ditetapkan orang lain. Kita mengenal apa yang penting bagi kita, dan itu cukup menjadi kompas. Kita tidak lagi sibuk menjelaskan pilihan hidup kepada semua orang. Kita memilih hidup dengan integritas meski tidak selalu dipahami. Kedewasaan juga mengajarkan kita bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang punya makna meski penuh tantangan. Kita berhenti mencari hidup yang mudah dan mulai membangun hidup yang kuat. Dari sinilah muncul ketangguhan yang tidak keras, tetapi tenang dan stabil. Pada titik tertentu, menjadi versi diri yang lebih matang terasa seperti pulang ke diri sendiri. Kita tidak lagi terpecah antara ingin diterima dan ingin jujur. Kita memilih kejujuran, meski itu berarti kehilangan beberapa hal. Kita menyadari bahwa kehilangan yang terjadi karena menjadi diri sendiri jauh lebih ringan daripada kehilangan diri karena terus berpura-pura. Kematangan membuat kita lebih sadar bahwa hidup tidak harus selalu dipahami orang lain. Kita berhenti menunggu pengakuan untuk merasa sah. Kita tahu siapa diri kita, apa yang kita perjuangkan, dan kemana kita ingin melangkah. Keyakinan ini tidak berisik, tetapi kuat. Ia tidak perlu dipamerkan, karena ia terasa di dalam. Menjadi lebih matang juga berarti kita tidak lagi lari dari tanggung jawab emosional. Kita berhenti menyalahkan masa lalu atas semua reaksi hari ini. Kita mengakui bahwa mungkin kita pernah terluka, tetapi kita juga punya pilihan untuk sembuh. Kedewasaan hadir ketika kita berhenti menjadikan luka sebagai alasan untuk terus melukai diri sendiri atau orang lain. Dalam keseharian, kedewasaan seringkali tidak terlihat mencolok. Ia hadir dalam keputusan kecil yang konsisten, dalam cara kita berbicara, cara kita menepati janji, cara kita menghargai waktu orang lain, dan cara kita bersikap ketika tidak ada yang mengawasi. Dari hal-hal kecil inilah karakter terbentuk. Akhirnya, menjadi versi diri yang lebih matang bukan tentang menjadi manusia tanpa celah. Kita tetap punya kekurangan, ketakutan, dan keraguan. Namun kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Kita hidup dengan kesadaran, bertindak dengan tanggung jawab, dan belajar dengan rendah hati. Kita tidak mengejar hidup yang sempurna, tetapi hidup yang selaras. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari kedewasaan, bukan menjadi orang yang paling tahu, tetapi menjadi orang yang terus mau belajar. Bukan menjadi yang paling kuat, tetapi yang paling jujur pada diri sendiri. Dan bukan menjadi tanpa luka, tetapi mampu hidup dengan luka tanpa membiarkannya menguasai arah hidup kita.